warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahra siyam syahran mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari, anak-anak, muslimin, muslimat, para shaimin dan shaimat yang saya hormati dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia rahmat dan nikmat kepada kita. Terlebih saat ini karunia tersebut diwujudkan Allah dalam bentuk keadaan sehat, sehingga dengan kesehatan inilah kita semua dapat hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan qiyamul lail kita malam yang ke-22 dari Ramadan kita tahun ini. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diridhoi serta diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari senantiasa kita kirim dan sanjungkan dengan taklim kepada panutan kita dengan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sejak dahulu, kita sekarang insyaallah hingga akhir zaman yang istiqomah pada ajaran beliau. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau suara saya agak berubah. Malah periksa ke dokter, Pak, Bu, jangan khawatir, katanya batuk biasa, bukan corona. Karena saya sudah sembuh dari corona dan saya vaksin pertama sudah, kakek vaksin kedua tanggal 24 Mei di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi saya dari awal kena corona sampai dirawat, sampai selesai sembuh, divaksin pun di Rumah Sakit Bayangkara. Keterangannya ada di mobil, karena ini jadi ini batuk biasa. Dan juga saya masih tetap pakai prokesnya seperti saya patuhi. Saya cuci tangan dulu sebelum masuk sini dan keluar nanti juga saya pakai masker terus. Kalau jarak saya ngomong lagi aku depan sekali ketika kawan kanan kiri. Ibu bapak sekalian, judul kultum yang diberikan kepada saya malam ini adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran Bapak Ibu, keistimewaannya yang utama adalah di antara keempat kitab Allah, maka hanya Al-Quran yang berupa mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi yang bisa dilakukan hanya oleh Allah, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Al-Quran pun seperti itu. Sampai detik ini tidak ada orang bisa membuat seumpama kalimat saja dalam Al-Quran. Jangankan Al-Quran, sikok kalimat baik tadi tidak bisa nyambungi Al-Quran. Kalau sudah ada dalam Al-Quran berarti bukan buat dewe, ada itu. Yang semisal Al-Quran belum ada yang sanggup. Itu keistimewaan Al-Quran yang pertama. Yang mukjizat. Hanya Allah yang bisa membuat seperti itu. Hanya Allah yang punya firman seperti Al-Quran. Yang kedua, walaupun Al-Quran jumlahnya 66.666 ayat, ya, tapi mudah dibaca, mudah dipelajari, bahkan banyak yang hafal. Kitab lain sekelas setebal ini, fikih misalnya, atau kitab-kitab lain, buku-buku lain, termasuk Injil, sampai hari ini belum ada yang bisa hafal di luar kepala. Tapi Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, itu bisa dihafal di luar kepala oleh anak kecil bahkan. Itu keistimewaan Al-Quran. Buku lain tidak bisa, kitab lain belum sampai ada hari ini. Dia mudah dipelajari, mudah dibaca, bahkan mudah dihafal.
Ketiga, Al-Quran tidak membosankan. Bapak pernah, Ibu pernah bosan baca Quran? Walaupun berulang-ulang. Al-Fatihah itu kita baca sehari berapa kali, Bu? Minimal 17 kali minimal. Tapi tidak ada yang bosan baca Al-Fatihah. Itu istimewanya Al-Quran. Kalau Quran kita baca pagi tadi, siang baca lagi, masa tidak kira-kira? Suruh baca lagi Quran ini atau buku, tapi Al-Quran tidak. Kemarin masuk, baru kemarin keluar. Nah, udah hebat. Itu keistimewaan Al-Quran. Kalau Quran, jangan kalau lagi 1500 tahun yang lalu, minggu kemarin, hari ini kita sudah gagal lagi bacanya. Untuk aku berita basi, tapi Al-Quran tidak. Yang ketiga, yang keempat, Al-Quran bisa dibaca dan cocok dibaca di mana saja. Tempat orang meninggal dibaca, mak dan dengarnya, mak, Yasin atau baca Quran. Tempat orang kawin dibaca, mak dan menikah saudaraku. Tempat orang nyukur, mak. Tempat orang syukuran rumah, mak. Pokoknya waktu senang, waktu susah, waktu gembira, waktu sehat, waktu sakit, serba enak dibaca, serba cocok. Gak hati yang gak cocok. Coba kalau kita mulai, bak kita mati kita baca Quran, bisa ujuk mayat bak kita. Kira-kira mana tanggapan mau paling? Lagi lagi ya kan? Tapi kalau Quran, mak kita tinggal baca Quran di ujuk mayatnya, uang kunci kita, udah itu boleh lah. Solehnya baca Yasin, jadi ujuk mayat baknya, ujuk mayat maknya. Itu keistimewaan Al-Quran. Terakhir keistimewaan Al-Quran, wa yata'abbadu nabi tilawati. Baca nyoba ibadah. Baca Quran itu ibadah. Baca kitab lain tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi baca Quran adalah ibadah. Bahkan di bulan Ramadan, baca Quran itu suatu ibadah yang utama. Tidak heran jika setiap masjid, mushola, surah, ulangkan setiap bulan Ramadan pasti mengadakan tadarus Al-Quran. Karena pahalanya sangat besar di bulan Ramadan. Berapa besar Pak Ustaz? Mantor Al-Quran bahwa fi sholat. Barang saya membaca Quran di dalam sholat, karena lalu maka baginya bikul harfin setiap sikap huruf mi'atu hasanah, 100 kebaikan dari Allah. Bahasa kitanya pahala. Di dalam sholat orang baca Quran oleh Allah SWT, setiap sikap huruf dikasih 100 kebaikan. Jadi pahala itu kebaikan Ibu Bapak, bahasa kita baik. Semua kebaikan Allah yang diberikan kepada diri kita ini, itulah yang disebut pahala. Waman qara'a al-Qur'an fa fi ghairi shalah ala wudu, barang siapa yang baca Quran tidak dalam salat tapi dia dalam keadaan berwudu, falahu khamsuna isrun, baginya 25 pahala setiap sikap. Lawi ada kalau dia wudu sikap huruf. Yang terakhir, man qara'a al-Qur'an fa huwa fi ghairi shalah fi ghairi wudu, barang siapa yang baca Al-Quran tapi dia tidak dalam keadaan wudu, maka baginya falahu isruna hasanah, baginya 10 pahala setiap sikap huruf. Sambil masak, bukuan ibu, sambil nyuci, sambil nyapu, bapak-bapak sambil ngecat, sambil nyapu di rumput di halaman rumah, sambil bersihkan plafon karena lebaran, sambil baca Quran. Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Si kau boleh 10 masa bukuannya makan. Itu keistimewaan Al-Quran. Kalau kita suruh milih 10, 25, 100, pilih yang mana? Pasti 100. Tapi ke dalam sholat, makanya kalau sholat jangan cuma langgannya dulu, baik sampai nak. Kalau di bulan Ramadan agak panjang sedikit bacaan dulu. Ustaz, hati apalah panjang dulu Ustaz. Kalau tidak hati, dengan kebaiknya waktu kita jamaah. Kalau ada imam baca agak panjang, alhamdulillah berarti kita melok dapat pahala 100 setiap sikap huruf. Yang
la'allakum turhamun. Apabila didengarkan padamu bacaan Al-Quran, maka dengarkan, perhatikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang baca itu. Jadi antara imam dengan makmum itu sama. Kalau aku sebagai imam boleh balas 100 setiap sifat huruf yang aku baca Al-Qurannya, maka Bapak Ibu sebagai makmum pun seperti itu, 100 juga. Aku kalau suruh milih malah jadi makmum sebenarnya. Di depan ini kan bos. Di bahasa keadilan dan bos. Di bahasa kita mengas. Nafas menas. Belum nak diingat juga kalau lupa mana. Belum nyago suara supaya agak lemah didengar ke jemaah dan menjemukkan. Kalau jemaah itu tidak pintar karena dari imam. Imam jahat tahunya dia salah dikit ngertinya dia. Padahal sebelum imam belum tentu baca. Maaf ya, bukan aku mainan kan gitu. Umum ya mainan. Kalau kita di belakang pengeritik bacanya pimpinan yang di depan dikritik. Belum tentu pada dia baca mungkin. Jadi bedanya kita tidak ada di hadapan Allah, tidak ada beda orang sholat itu. Pahala imam dengan makmum itu tidak ada beda yang sama. Bedanya makmum dengan imam cuma kalau imam pribadi dia amplop. Itu bedanya. Kadang-kadang ditambah itu agak dirahasiakan amplop ini. Kalau dibandingkan pahala baca Quran kecil arti amplop tidak ada artinya apa-apa itu apa. Dibanding Bapak Ibu dapat sikok kebaikan, sikok huruf dalam Al-Quran. Makin panjang imam baca, makin banyak pahala kita. Alhamdulillah. Di masjid banyak pahalanya dengan Quran puluh dalam sholat. Oh ya Rabbi, masih nanda juga. Tak tahulah. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya sampaikan ini bukan marah-marah. Kita saling tahu ya kalau dulu. Menolak lain tidak boleh tahu. Inilah kebaikan Quran. Hikmah di balik ini semua. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita selama Ramadan ini diridhoi serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini merupakan malam terakhir pertemuan kita di tahun ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada pengurus masjid yang telah mempercayakan diri saya untuk menjadi imam sekaligus memberi tausiah di masjid raya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat bagi kita. Dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin itu perkataan yang kurang pas, kurang tepat atau menyakitkan hati, menyinggung perasaan. Demikian juga kalau aku memang agak kepanjangan Bu, terimalah dulu sementara. Kaget sudah usul dengan pengurus masjid, kata ke kalau panjang itu mungkin biar pengurus masjid nyampe dengan aku, Pak Ustaz, panjang itu bacaan aku pendek lagi, tahun depan biar ketemu Bang, pendek itu dulu baik, terminal. Kemudian terakhir kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita kesehatan lahir batin, sehat walafiat, umur panjang, ketemu dengan Ramadan tahun depan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah penting kita berdoa Bapak Ibu supaya seminggu ini, 10 hari ini Lembang tidak masuk kategori merah lagi. Sebab kalau merah bahayanya kita tidak boleh sholat Idul Fitri. Pak Ahmad Jaya katakan tidak boleh kita sholat Idul Fitri. Tapi kalau kita kategorinya selama 10 hari ini masuk orange barang atau hijau, insyaallah kita boleh. Kalau masih merah, kemungkinan kita sembahyang di rumah lagi di tahun ini. Di rumah Allah. Ya, karena di rumah Allah itu lebih bagus sebenarnya. Asal kita bisa menjaga prokes kan. Tapi tadi secara resmi Pak Wali mengatakan bahwa kita dilarang untuk sholat Idul Fitri. Tapi belum final. Mudah-mudahan dalam seminggu ini ada ketentuannya. Kita kaya-kaya tarawih selama sebulan ini tertutup Idul Fitri di masjid yang terindah dan manisnya. Setelah itu kita balik ke rumah masing-masing. Kalau tidak sempat datang ke rumah, kita saling pakai HP gaya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.